Haleluya, shalom. Shalom. Lagi sekali Elohim shalom. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Amin. Haleluya. Mari kita yang bersukacita pagi hari ini, kita kasih senyum yang terbaik bagi sesama kita. Haleluya. Yes. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan tinggikan Tuhan bagi Raja segala Raja. Dia yang telah lahir bagi kita. Dia yang telah datang di dunia ini. Tentunya untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Dan Dia telah mencurahkan segala kasih-Nya dalam hidup kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat cinta kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami boleh merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan. Kerinduan kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Raja yang layak kami tinggikan Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Biar setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami, Engkaulah Raja kami Tuhan. Engkau yang telah datang di dunia ini. Haleluya. Yesus Tuhan. Sembah Raja mulia. Bagi Yesus
Ini segala hormat kami persembahkan hanya bagi-Mu, Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia, Sembah Raja. Yes Tuhan, Dia telah lahir, dinobatkan
puji di tempat ini Tuhan. Biar Engkau yang kami senangkan di tempat ini Bapa. Haleluya. Yesus. Haleluya. Yesus. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. segala hormat dan pujian kami Tuhan. Hormat dan Haleluya. muliakanlah Yesus saja. Oh, mulia. Sembah Raja mulia. sembah Raja mulia. Katakan Dia telah lahir. Dia telah lahir, dinobatkan jadi Raja. Dipuji, ditinggikan, dipuji. Dan doa pembukaan sesaat lagi untuk Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bangga, kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu bagi kami semua. Pagi hari ini kami boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini tubuh jiwa dan roh kami Tuhan. Kami mau siap bersorak memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Biar Tuhan selidiki setiap hati pikiran kami. Setiap pikiran yang sia-sia yang mengembara, kami tolak hancurkan dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus yang mengalir di hati kami, Roh Kudus mengalir di tempat ini. Hadirat Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan terjadi, jamahan Tuhan terjadi di tempat ini, kemenangan terjadi di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, biar kami tinggal dalam pengurapan Allah yang dahsyat dan luar biasa. Terpujilah namamu Tuhan. Kami buka ibadah pada pagi hari ini dengan satu nama yang luar biasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Kini kita akan memuji Tuhan, kita akan tinggikan Tuhan, kita mau bersorak di dalam Tuhan, amin. Namun sebelum itu mari saya rindu kita kasih salam samping kiri kanan muka belakang kita dan katakan Tuhan itu baik. Haleluya. Yes. Haleluya Tuhan. Kasih setia Tuhan selalu nyata dalam hidup kita, amin. Haleluya. Oleh sebab itu mari kita mau tinggikan Tuhan. Kita mau puji Dia, kita mau agungkan Dia sebab Dia raja di atas segala raja. Haleluya. Yes. Haleluya. Dia yang maha mulia.
Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu yang terbukti dalam hidup kami. Sehingga nyata Tuhan, kasih-Mu yang Kau curahkan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu kami boleh ada di tempat ini. Karena kasih-Mu Tuhan, sehingga kami boleh merayakan hari kelahiran-Mu. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Lagi sekali dari awal katakan pujian ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Katakan bersyukur. Mari saja kita semua bangkit berdiri. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukur, bersyukur, bersyukur dan saya serahkan
kami pergunakan untuk menyembah Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Karena Engkau sudah membuktikan kasih-Mu bagi kami. Engkau Tuhan sudah mengosongkan diri-Mu, lahir ke dunia hanya untuk menebus kami dari dosa. Kami percaya pagi hari ini Tuhan sudah menyediakan berkat rohani yang terbaik bagi kami semua. Berfirmanlah atas kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi setiap kami. Kami percaya tidak ada satupun yang terlepas dari kuasa Roh Kudus pada pagi hari ini. Baik kami semua yang menikmati berkat firman Tuhan, hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat. Kami semua dalam pengurapan kuasa Roh Kudus yang tanpa batas. Roh Kudus yang memberikan kami hikmat, Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan untuk kami mengerti firman Tuhan. Bahkan Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan untuk kami melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, siap menikmati firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Boleh lebih dahsyat lagi GBI Gunung Horeb. Shalom. Shalom. Yang sukacita berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Lebih dahsyat lagi, amin. Ini Natal guys, amin. Tadi so bilang selamat Natal, selamat Natal. Bilang dulu Pak, samping kiri kanan, muka belakang, selamat Natal. Tahun baru nanti minggu depan. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau ibadah Natal jam begini, toh itu biasa orang pendeta ini serba salah, kan? Karena seringkali so ada bisikan, toh atau so ada WA masuk, Pak Pendeta, jangan lama-lama orang masih belum kelar menimpang. Toh kalau ibadah jam 12 siang begitu biasa so kelar. Toh tapi kalau jam 8 kadang-kadang ibu-ibu masih ada yang masih basos itu rambutan, toh. Bukan kode, bukan kode. Tapi kan begitu toh. Tanda lihat tuh lain-lain, tapi mama mantu di rumah begitu. Bangun begini tengah malam, masih dengan semangat 45 menunaikan tugas sebagai ibu-ibu. Amin ibu-ibu? Nah ini masih mengantuk ini, berarti sampai malam ini menimpang. Ya, tanggal 25 Desember ini biasanya kalau dalam kehidupan kekristenan, apalagi kalau di Sulawesi Utara, itu puncak dari kehidupan kekristenan. Ya kan? Kan biasanya dari bulan Agustus, so bikin panitia Natal. Tuh, panitia Natal rukun, panitia Natal apalagi kantor, panitia Natal kolom, pokoknya segala rupa. Ya kan? Bikin. Tuh. Jemaat juga nanti biasa kalau menuju ke tanggal 25 Desember so banyak. Ya, mulai November itu so mulai banyak. Toh, burung-burung tahun sekarang pintar-pintar, toh. Kan bukan cuma tanggal 25 mau muncul. Dorang so tahu nanti bulan November pertengahan so mulai datang. Toh, supaya enggak dapat kentara sekali dan kalau itu burung tahun. Ya toh, datang. Toh. Nanti apalagi kalau Natal. Perayaan Natal, luar biasa besar. Tanggal 25 lagi lebih banyak lagi yang datang. Toh, ini kan banyak toh. Banyak ini kan, Ibu Gembala? Banyak. Dan puji Tuhan ya setiap kali saya datang ke sini, yang datang memang sebanyak ini. Berarti di sini tidak ada burung tahun. Amin. Tepuk tangan dulu dong yang bukan burung tahun. Kalau misalnya kita datang, kok habis itu cuma 2 baris, kok pas Natal, kok banyak, berarti banyak burung tahun. Tapi ini setiap kali datang kemari, sebegini, ya toh. Berarti di sini tidak ada burung tahun. Semua memang umat cinta Tuhan. Asik. Boleh ditampilkan? Kalau Bapak Ibu saudara masih ingat, minggu pertama saya di tempat ini sampaikan, saya sudah khotbah Natal, tapi saya ambil dari kitab Ratapan. Ya. Kenapa dari kitab Ratapan? Untuk mengingatkan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu, itu karena dosa saya dan saudara. Amin. Dosa itu sangat mengerikan. Kita belajar waktu itu bahwa dosa itu adalah kutuk. Ya. Kutuk yang tidak bisa dilepaskan, hanya bisa terlepas melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya.
Pagi hari ini kita belajar begitu hebatnya rencana Tuhan. Begitu hebatnya penggenapan Tuhan. Begitu luar biasanya kasih Tuhan bagi dunia ini. Sejak ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, Tuhan sudah memberikan nubuatan tentang bagaimana dosa itu bisa diselesaikan oleh cara Tuhan, bukan oleh cara manusia. Dan itu digenapi melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mau dengar berita sukacita ini? Amin. Karena Tuhan bilang begini, karena begitu besar kasih, banyak yang dah hafal. Karena begitu besar, sehingga supaya tidak binasa. Karena begitu besar kasih Allah akan siapa? Dunia. Seluruh dunia. Begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bolehkah? Ya. Mari kita buka kitab Mika pasal 4 ayat 8. Cuma satu ayat, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Ya, ini merupakan tulisan nubuatan dari Nabi Mika yang ditulis sekitar 700 sampai 750 tahun sebelum Tuhan Yesus datang. Penggenapannya seperti apa? Kita buka kitab Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat 20. Ya. Kita akan baca bersama-sama, saya akan baca ayat 8, 10 dan seterusnya, ayat genap. Bapak Ibu jemaat Tuhan bisa membaca ayat yang ganjil, ayat 9 dan seterusnya. Dengan tema perikop gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. So langsung terbukti yang kita bilang tadi tuh, Pak Pendeta, jangan panjang-panjang. Tuh, buktinya yang baca tadi cuma 1-2 orang. Tuh, yang lain so gelisah. Masih semangat? Amin? Begitu. Kok begitu kan
Orang yang khotbah semangat toh, masih boleh 2 atau 3 jam begitu toh. Amin. Nggak usah batowo. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ada satu nama di situ namanya Migdal Eder. Ya. Migdal Eder itu di kitab Mika pasal 4 ayat 8. Dan engkau, hai menara kawanan domba. Dalam bahasa asli Alkitab di situ tertulis Migdal Eder. Ya, Migdal Eder itu apa? Next. Ya, Migdal Eder itu adalah tempatnya seperti yang sebelah kiri saya. Ya, itu adalah menara kawanan domba, seperti yang tertulis di kitab Mika. Ya. Menara ini apa? Menara ini merupakan menara tempat domba-domba ada di situ, tempat gembala-gembala mereka mengawasi domba-domba yang ada di situ. Ya. Letaknya secara geografis ada di mana? Ada yang di sebelah kiri. Dia memang ada di sekitaran Bethlehem. Dalam Kejadian pasal 35 ayat 21 itu tertulis nama tempat itu, Migdal Eder. Ya. Kita buka cepat-cepat. Satu ayat. Nama ini keluar pada waktu Yakub. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Ya. Itu terjadi setelah Rahel meninggal setelah kematian Benyamin, waktu melahirkan Benyamin. Jadi Migdal Eder secara geografis terletak di seputaran Bethlehem, di sekitar Bethlehem. Mika 4 ayat 8 menyatakan, hai menara kawanan domba, seperti itu. Alkitab secara spesifik sebenarnya tidak pernah menulis bahwa Tuhan Yesus lahir di kandang. Yang tertulis adalah terbungkus dengan lampin dan terbaring di palungan. Sebenarnya itu erat kaitannya dengan Migdal Eder. Bagaimana Tuhan Yesus lahir di Migdal Eder. Sebuah kandang, sebuah menara pengawasan domba yang ada di Bethlehem. Nah, domba seperti apa yang ada di Migdal Eder? Migdal Eder adalah tempat kawanan domba, menara pengawas kawanan domba korban. Ya, bukan sembarang domba, tapi merupakan tempat penggembalaan domba korban. Saya ambil dari itu sumber kitab Yahudi, Misnah. Kitab Yahudi Misnah. Di situ menceritakan Migdal Eder itu seperti apa? Seperti ini. Menara pengawas kawanan domba korban. Domba-domba itu adalah domba yang tanpa cacat. Next. Digunakan untuk korban bait Allah. Tuhan Yesus lahir di menara kawanan domba. Tempat domba tanpa cacat yang digunakan untuk korban bait Allah. Waktu Tuhan Yesus lahir, nubuatan bahwa Tuhan Yesus lahir untuk menebus dosa saya dan saudara sebagai korban, itu sudah langsung terjadi di Migdal Eder. Amin. Tuhan Yesus bukan bayi sembarangan. Waktu lahir pun Tuhan sudah memberikan alamat yang tepat. Mika pasal 4 ayat 8 mengatakan, hai menara kawanan domba, hai Migdal Eder. Tuhan bilang, di situ Mesias lahir. Bukan tempat sembarangan, bukan kandang sembarangan. Kandang domba yang tanpa cacat, yang digunakan untuk korban bait Allah. Dahsyat. Amin. Tuhan Yesus lahir bukan di sembarangan terus apaan. Bahkan lampin dan palungannya pun itu bukan sembarangan. Dari lahir, bahkan dari kandungan, Tuhan Yesus memang dipersiapkan untuk menjadi korban yang tidak bercacat. Untuk ketebusan dosa saya dan saudara. Tepuk tangan buat Tuhan.
Kalau kita melihat sejarah dalam kitab Lukas, ya, Yusuf orang mana? Orang Nazaret. Begitu dahsyatnya nubuatan yang ditulis 700-750 tahun sebelum kejadian Natal. Tuhan pakai Kaisar Agustus untuk mengadakan sensus. Sehingga Yusuf harus pulang ke Bethlehem. Di Bethlehem dia tidak dapat tempat menginap. Tempat menginap di situ bukan hotel, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu penginapan. Maksudnya apa? Ada saudara atau ada tempat menginap, menumpang. Tetapi Yusuf dan Maria tidak mendapatkan di Bethlehem. Seharusnya sesuatu yang cukup janggal, kontradiktif. Kenapa? Karena Yusuf pulang kampung. Ya kan? Kan disuruh pulang kampung sama Kaisar Agustus. Mau sensus, pulang. Yusuf harus pulang kampung. Tetapi sampai di kampung, dia tidak dapat tempat menginap. Hingga akhirnya Tuhan Yesus lahir di Migdal Eder, menara kawanan domba. Apa yang dituliskan 700-750 tahun sebelumnya digenapi dengan tepat. Allah kita Allah yang dahsyat. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya bandingkan kitab Mika pasal 4 dengan Lukas pasal 2. Kenapa? Kenapa peristiwa kelahiran Yesus itu diberitahukan yang pertama kepada gembala? Kita lihat, Migdal Eder bicara tentang kawanan domba yang dijaga. Lukas pasal 2 yang tadi barusan kita baca menyatakan bahwa malaikat datang pada saat mereka sedang berjaga. Menyatakan apa? Nubuatan itu tetap berlaku. Yesus gembala yang agung. Dia datang untuk menggembalakan umatnya. Terjadi. Mika pasal 4, 700 tahun sebelumnya digenapi dalam Lukas pasal 2. Next. Mika pasal 4 bicara tentang korban yang dibungkus. Migdal Eder ya, bicara tentang korban yang dibungkus. Bapak Ibu Saudara sekalian, gembala-gembala di Migdal Eder itu bukan gembala yang biasa. Tapi gembala yang mengawal korban domba untuk dipersembahkan kepada bait Allah. Kitab Taurat mensyaratkan bahwa korban domba bagi persembahan itu harus domba yang tidak bercacat. Ya. Gembala di Migdal Eder ini bertugas untuk menjaga domba ini dari proses kelahirannya. Supaya waktu lahir domba ini tidak bercacat. Itulah kenapa korban-korban itu dibungkus dengan kain lampin. Itulah kenapa waktu malaikat bicara engkau akan menemui bayi yang dibungkus dengan lampin. Gembala-gembala waktu itu, gembala Migdal Eder itu langsung tahu, langsung connect. Karena itu yang dorang baking hari-hari. Artinya apa? Ini bayi adalah bayi yang akan jadi korban yang tanpa cacat. Amin. Karena mereka yang baking itu hari-hari. Kalau ada domba lahir, mereka bungkus dengan lampin. Supaya apa? Supaya tidak ada yang patah tulangnya. Supaya korban ini tetap sempurna. Lahir dalam keadaan sempurna, mereka besarkan dalam keadaan sempurna, dan pada saatnya nanti dipersembahkan sebagai korban di bait Allah. Waktu malaikat bilang kau akan menemui bayi yang dibungkus lampin, mereka langsung ingat, wah ini memang betul-betul korban untuk penebusan dosa manusia. Ini betul yang malaikat bilang, ini juru selamat. Dan saat mereka datang, mereka lihat, oh iya, bayi ini dibungkus dengan lampin. Bicara tentang bayi Yesus adalah korban yang memang sudah disiapkan dari awal untuk menebus saya dan saudara. Amin. Masih ingat apa yang dikatakan ratapan? Pasal 5. Dosa itu luar biasa mengerikan.
Tapi Tuhan punya skenario yang terbaik. Tuhan punya cara yang terbaik. Caranya Tuhan untuk menembus manusia dari dosa. Caranya Tuhan untuk memberikan anaknya yang tunggal kepada dunia. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Allah yang konsisten. Dari awal Allah sudah merencanakan seperti ini. Dan itu terjadi dalam peristiwa Natal. Next. Ngomong-ngomong kita baru tahu kok di sini ada TV. Dari tadi kita agak-agak di sana, ternyata di sini ada kok. Ya. Domba di palungan. Ya. Migdal Eder, ya, menara pengawasan domba. Ya, itu. Sama seperti yang terjadi dengan lampin. Begitu domba itu lahir, dibungkus lampin, dibaringkan di palungan. Supaya apa? Supaya terjaga. Tidak ada cacat. Dan dua peristiwa ini yang malaikat bilang, engkau akan menemui bayi yang dibungkus lampin dan dibaringkan di atas palungan. Waktu gembala dengar ini mereka connect. Ini yang orang bikin hari-hari untuk mempersembahkan korban di bait Allah. Dan saat mereka datang, mereka lihat bayi terbungkus lampin dibaringkan di atas palungan. Kalau bahasa di tempat kerja, bahasa di pemerintahan mungkin SOP. SOP-nya seperti itu. Mereka lihat, oh ini yang biasa orang baking. Hari-hari memang mesti begini. SOP-nya seperti ini. Ini SOP untuk mempersiapkan korban yang tidak bercacat, tidak bercela untuk bait Allah. Dahsyat. Peristiwa kelahiran Tuhan Yesus bukan sekedar peristiwa kelahiran biasa. Tapi perencanaan Tuhan yang sangat luar biasa, bahkan sampai detil terkecil pun, semuanya tergenapi. Bahkan maksud Tuhan bahwa Yesus datang untuk disalib, menebus dosa saya dan saudara, sudah dipersiapkan dari awal. Lahir dari perawan, dikandung perawan, lahir, dipersiapkan sebagai korban yang tidak bercacat. Next. Habis ya? Habis? Habis baterai. Ada satu lagi. Kitab Mika menulis tentang kerajaan yang datang. Migdal Eder berbicara tentang kerajaan yang datang. Digenapi dalam Lukas pasal 2 sebagai juru selamat yang lahir. Allah memberikan bukan kerajaan yang seperti ada dalam dunia, tapi juru selamat yang membangun suatu kerajaan yang kekal bagi saya dan saudara untuk menyelamatkan kita dari dosa. Amin. Semuanya tergenapi. Dosa yang begitu mengerikan, yang seharusnya tidak bisa dibayar dengan apapun. Bahkan kita biasa bilang, kebaikanmu seperti kain kotor, tidak ada gunanya. Hanya ditebus oleh darah pengorbanan Tuhan Yesus. Dosa yang merah seperti kermisi menjadi putih seperti salju. Itulah kenapa kitab Lukas pasal 2 di ayat terakhir tadi mengatakan, pasal 2 ayat 20. Ini ayat terakhir. Jadi mesti semangat baca ya. Ayat terakhir ini, tenang, so ayat terakhir.
Mesti bilang kalau ayat terakhir supaya jemaat semangat. Tuh. Ini ayat terakhir. Yuk. Kitab Lukas pasal 2 ayat 20. Baca sama-sama 1, 2, 3. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya apa? Sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Gembala-gembala memuji, memuliakan Allah karena dikatakan apa? Segala sesuatu yang mereka sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Gembala mendapatkan kabar beberapa menit kemudian mereka melihat dan mereka lihat sesuai, mereka sudah senang, mereka bersuka cita. Apalagi jemaat GB Gunung Horeb yang saat ini sudah mendapatkan kebenaran. Itu bukan beberapa menit sebelumnya. 700 tahun sebelumnya Tuhan sudah bilang itu. Dan digenapi sesuai, tepat tergenapi oleh kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Dan dikatakan ayat 20, maka apa? Maka apa? Kembalilah. Gembala-gembala kembali kemana? Ke padang, ke Migdal Eder. Kembali lagi melakukan tugasnya. Jemaat Tuhan saat keluar dari gereja ini, kita kembali ke rumah, ketemu keluarga, kita kembali ke tempat tugas, kita kembali ke tempat pelayanan, kita kembali kemanapun. Harus tetap mengingat dosa kita yang begitu kotor menjijikkan dibayar dengan lunas oleh Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan kalau mau tepuk tangan. Ini mahal. Darah yang mahal. Amin. Dan saat kita kembali artinya kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Kan tidak semua di sini jadi pendeta toh? Tidak semua di sini jadi gembala toh? Toh, kembali. Mana dari sini tidak langsung kerja, pasiar dulu kan? Iya toh? Ada yang masuk kerja di sini? Ya, kecuali kok misalnya yang teman-teman di Indomaret, Alfamart atau yang lain. Yang lain banyak pasiar. Tak lihat ini rupa memang so siap pasiar ini. Dari outfitnya ini outfit pasiar ini, ya kan? Ya. Tapi saat kita kembali nanti ke tempat kerja, ke keluarga, ke lingkungan kita, kembalilah dengan sukacita, membawa kabar keselamatan dan membawa hidup kita untuk tetap hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Amin firman Tuhan. Kelar. Sudah. Atau masih kurang? Masih mau tambah lagi? So boleh toh? Boleh? Malu-malu cuman. Boleh? Kita masih boleh tambah 1 jam lagi. So boleh? Boleh? Seboleh. Kita minta. Yes. Dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari.
2000 tahun yang lalu Yesus lahir sebagai korban. Korban yang tidak bercacat dan tidak bercela. Untuk membayar dosa saya dan saudara di atas Kalvari. Karena kita dia menderita. Natal adalah peristiwa yang sangat mahal. Saat Tuhan Yesus harus mengosongkan diri. Lahir di tempat yang seharusnya tidak layak. Tapi dilakukan. Mempersiapkan dirinya untuk menjadi korban. Korban atas dosa saya dan saudara. Karena naikkan penuh ucapan syukur. Dia disalibkan agar dunia hilang, diselamatkan dari hukuman kekal. Naikkan penyembahanmu di hadapan. Sebab dia Tuhan Allah yang layak disembah. Sebab dia satu-satunya Tuhan yang mau datang ke dunia ini hanya untuk menebus dosa saya dan saudara. Angkat hatimu, angkat suaramu, puji dia. Naikkan syukur di hadapan Tuhan. Sebab dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kau layak, kau layak. Terima pujian kami. Haleluya. Terima kasih. Sebab oleh kelahiranmu, oleh kematianmu, oleh kebangkitanmu, kami diselamatkan dari kutuk dosa. Layaklah Kau Tuhan itu, layak disembah, layak diagungkan. Sebab kasih-Mu hebat bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Haleluya. Semua karena kebaikan-Nya, semua karena anugerah-Nya. Kami terima kasih, kami bersyukur sebab karya keselamatan-Mu yang luar biasa. Haleluya, Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana. Lebih lagi jemaat Tuhan, katakan Hosana. Hosana in the highest. The highest. Let our King be lifted up. Hosana. Hosana.
Bagimu pujian penyembahan kami di tempat yang maha tinggi. Engkau yang layak kami tinggikan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih banyak buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu bagi kami pagi hari ini. Biar firman yang sudah kami dengarkan ini Tuhan berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami menyadari pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Kami menyadari kehadiran Tuhan yang luar biasa, membuat kami kagum dan takjub akan perbuatan-Mu yaitu bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba firman-Mu. Tuhan terus pakai dia dalam apapun yang Tuhan percayakan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga, Tuhan buat berhasil. Dimanapun dia berada, bahwa dia menjadi berkat. Apapun yang dikerjakan Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami semua sudah diberkati dengan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan memberkati pekerjaan Tuhan. Kami akan memberi yang terbaik, memberi persembahan bagi Tuhan pagi hari ini. Tuhan berkati tangan dan hati kami untuk memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan memberkati pekerjaan Tuhan yang di tempat ini. Mari persiapkan persembahan saudara. Dan sambil persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Lagi sekali katakan Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Amin Tuhan. I wanna wish you a Merry Tuhan. Kami kasih-Mu. Kami boleh merayakan hari kelahiran-Mu. Oh, we wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Haleluya Tuhan. From the bottom of my heart. Lagi sekali Feliz Navidad, Feliz Navidad. Saja kita semua bangkit berdiri. Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Hallelujah Tuhan. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita tetap tinggal berdiri. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita pagi hari ini. Dan saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Bagimu segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima pujian kami. Engkau yang layak terima pengakuan kami. Terima kasih Tuhan.
ibadah Natal GBI Gunung Horeb pada hari ini semua karena Tuhan. Pada siang hari ini kami akan berdoa bagi anak-anak ini. Mari jemaat Tuhan angkat tangan, arahkan pada anak-anak, kita berkati jemaat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi anak-anak ini.